Di tahun 2026, alasan aku tidak punya modal untuk mulai bisnis itu sudah basi. Lihat kenyataan di sekitar kita. Di satu sisi ada orang yang stres melihat dompet kosong dan berita PHK. Di sisi lain ada orang yang hanya duduk di depan laptop, mengetik beberapa kalimat ke AI, lalu notifikasi transfer masuk. Perbedaannya bukan soal keberuntungan. Perbedaannya ada pada siapa yang mau beradaptasi dengan teknologi dan siapa yang masih sibuk mencari alasan. Banyak orang takut AI akan mengambil pekerjaan manusia. Kenyataannya justru lebih sederhana dari itu. AI bukan monster yang akan menggantikan manusia. AI hanyalah alat. Masalahnya, alat ini sangat kuat. Hari ini, yang akan tertinggal bukan orang yang tidak punya modal. Yang akan tertinggal adalah orang yang menolak belajar menggunakan alat baru. Ingat kalimat ini baik-baik. Manusia tidak digantikan oleh AI, tetapi manusia akan digilas oleh manusia lain yang lebih pintar menyuruh AI bekerja. Jadi di video ini saya tidak akan memberi kamu motivasi kosong. Tidak ada kalimat penyemangat tanpa bukti. Saya akan buka layar laptop saya. Kita akan melihat langkah demi langkah, klik demi klik, bagaimana seseorang bisa mengubah koneksi Wi-Fi, AI gratisan, dan sedikit kreativitas menjadi uang tunai yang masuk ke rekening, tanpa kantor mewah, tanpa modal besar. Hanya strategi yang benar. Dan ada satu bagian penting yang tidak boleh kamu lewatkan. Di tengah video nanti saya akan menunjukkan perhitungan matematis yang sangat jelas. Kapan tepatnya uang 10 juta pertama itu bisa masuk ke rekeningmu? Bukan teori, bukan mimpi. Hitungan nyata yang bisa kamu ulangi sendiri. Jika kamu melewatkan bagian itu, kemungkinan besar kamu akan menghabiskan 6 bulan hanya mencoba sendiri dan terus bingung. Masalah terbesar kebanyakan orang bukan kemampuan. Masalahnya adalah ketakutan. Takut tidak berhasil, takut terlihat bodoh saat mencoba hal baru, atau takut memulai karena merasa semuanya terlalu rumit. Padahal internet sudah berubah. Banyak peluang baru muncul karena teknologi AI. Sayangnya, sebagian orang masih menunggu waktu yang sempurna untuk mulai. Dan waktu sempurna itu tidak pernah datang. Sekarang saya ingin kamu jujur sebentar, tanpa pencitraan, tanpa gengsi. Jika kamu diminta mencari uang di internet hari ini, apa yang paling membuatmu ragu untuk mulai? Apakah karena merasa tidak punya modal? Apakah karena merasa tidak punya waktu? Atau justru karena bingung harus mulai dari mana? Ketiga ketakutan ini adalah hal yang paling sering menghentikan orang, bahkan sebelum mereka mencoba. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, tuliskan jawabanmu di kolom komentar sekarang. Pilih satu yang paling jujur, modal, waktu, atau bingung mulai dari mana. Karena di video ini kita tidak hanya akan membahas peluangnya saja, kita akan menghancurkan satu persatu ketakutan itu. Dan setelah video ini selesai, kamu akan melihat bahwa menghasilkan uang pertama dari internet sebenarnya jauh lebih realistis daripada yang kamu bayangkan. Pasti kamu mulai berpikir sesuatu sekarang. Kalau semua ini bisa dilakukan dengan AI, kenapa para pemilik bisnis tidak melakukannya sendiri saja? Kenapa mereka harus membayar orang lain? Jawabannya sangat sederhana. Mereka punya uang, tetapi mereka tidak punya waktu. Pemilik UMKM setiap hari sibuk menghadapi komplain pelanggan, mengurus stok barang, berbicara dengan supplier, sampai mengepak pesanan. Bagi mereka, 1 jam waktu yang hilang bisa berarti kehilangan penjualan. Itulah mengapa mereka membutuhkan seseorang yang bisa mengeksekusi ide dengan cepat. Disinilah peluangmu muncul, bukan sebagai pemilik bisnis besar, tetapi sebagai eksekutor digital. Orang yang membantu bisnis lain berkembang dengan bantuan AI. Tetapi ingat satu hal penting, jangan menawarkan jasa yang terlalu umum. Jika kamu hanya mengatakan saya bisa bikin konten atau saya bisa pakai AI, itu tidak memiliki nilai. Kamu harus menawarkan solusi yang spesifik terhadap masalah yang mereka hadapi. Contoh pertama adalah jasa pembuatan short video tanpa wajah. Banyak UMKM ingin viral di TikTok atau Reels, tetapi mereka tidak tahu harus membuat konten seperti apa. Di sini kamu bisa menawarkan paket ide konten FYP lengkap dengan skrip dan voice over AI. Mereka hanya perlu merekam atau mengunggah video. Kamu sudah menyiapkan konsepnya. Bagi pemilik bisnis, ini sangat berharga karena mereka tidak perlu memikirkan ide setiap hari. Contoh kedua adalah visual branding berbasis AI. Coba lihat banyak toko online kecil. Foto produknya buram, pencahayaan buruk, dan terlihat tidak profesional. Dengan tools seperti Midjourney atau Canva AI, foto sederhana bisa diubah menjadi visual yang terlihat seperti brand besar di mall.
Ketika produk terlihat lebih premium, persepsi pelanggan juga berubah, dan perubahan kecil seperti ini sering kali langsung berdampak pada penjualan. Contoh ketiga adalah jasa penulisan konten untuk SEO lokal. Banyak kedai kopi, klinik, atau usaha kecil yang sebenarnya bagus tetapi tidak muncul di pencarian Google. Kamu bisa membantu mereka dengan membuat artikel, deskripsi bisnis, atau review yang dioptimalkan untuk pencarian lokal. Tujuannya sederhana. Ketika orang di sekitar mereka mencari layanan tertentu, bisnis itu muncul di halaman pertama Google. Itu berarti lebih banyak pelanggan datang. Tetapi di sini saya ingin memberi peringatan yang sangat penting. Penyakit terbesar pemula adalah ingin melakukan semuanya sekaligus. Melihat peluang ini, lalu langsung mencoba 3 jasa sekaligus. Akhirnya tidak ada yang benar-benar dikuasai. Jika kamu serius ingin menghasilkan uang pertama dari internet, pilih satu saja. Fokus sampai kamu mendapatkan 1 juta pertama. Setelah itu baru kamu boleh memperluas layananmu. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat orang gagal. Banyak orang berpikir menggunakan AI itu hanya soal mengetik perintah. Padahal kualitas hasil AI sangat bergantung pada bagaimana kamu memberi instruksi. Jika kamu memberi perintah yang malas dan umum, hasilnya juga akan terlihat malas. Inilah alasan kenapa banyak orang mencoba AI tetapi merasa hasilnya tidak berguna. Mari kita lihat contoh nyata. Bayangkan seseorang membuka AI lalu mengetik perintah seperti ini. Buatkan skrip jualan sepatu. Kedengarannya sederhana, tetapi hasilnya biasanya sangat kaku. Kalimatnya terasa seperti robot, tidak ada emosi, tidak ada karakter. Jika kamu memberikan skrip seperti ini ke pemilik bisnis, kemungkinan besar mereka akan berkata, "Terima kasih, tetapi saya bisa membuat ini sendiri." Sekarang kita ubah cara berpikirnya. Di dunia AI ada konsep sederhana yang sangat kuat. Saya menyebutnya formula ATM, aktor, target, dan misi. Artinya, sebelum meminta sesuatu dari AI, kamu harus memberi konteks yang jelas tentang siapa yang berbicara, siapa yang dituju, dan apa tujuan pesannya. Dengan cara ini, AI akan menghasilkan jawaban yang jauh lebih hidup. Contohnya seperti ini. Ketik perintah yang lebih spesifik. Bertindaklah sebagai copywriter Gen Z. Targetnya adalah mahasiswa dengan budget terbatas. Misinya membuat 3 hook video TikTok yang memicu rasa takut ketinggalan tren untuk sepatu lokal. Ketika AI menerima instruksi seperti ini, hasilnya biasanya jauh lebih natural. Bahasanya lebih santai, hooknya lebih menarik, dan kontennya jauh lebih relevan dengan target pasar. Disinilah kamu mulai terlihat seperti profesional di mata klien, bukan karena kamu menciptakan semuanya dari nol, tetapi karena kamu tahu cara memerintah AI dengan benar. Kamu menjadi pawang teknologi. Orang yang bisa mengambil alat yang sama, yang dimiliki semua orang, lalu menghasilkan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Namun ada satu rahasia penting yang harus kamu ingat. AI tidak boleh menjadi satu-satunya otak dalam pekerjaanmu. Gunakan AI untuk mengerjakan 80% pekerjaan, tetapi 20% terakhir harus datang dari sentuhan manusia. Tambahkan emosi, tambahkan bahasa sehari-hari, tambahkan sudut pandang yang terasa nyata bagi audiens lokal. Justru di bagian 20%, itulah nilai jasamu muncul. Banyak orang bisa menggunakan AI, tetapi tidak semua orang bisa memoles hasilnya agar terasa hidup dan relevan dengan budaya pasar. Ketika kamu bisa melakukan ini secara konsisten, klien akan merasa pekerjaanmu berbeda dari sekadar hasil AI biasa. Nah, jika demonstrasi barusan mulai membuka cara berpikirmu tentang bagaimana AI sebenarnya bekerja, ini saat yang tepat untuk membantu channel ini berkembang. Klik tombol suka dan subscribe ke Uang Naik. Dengan begitu, algoritma akan terus merekomendasikan video seperti ini kepadamu. Video yang bukan hanya motivasi, tetapi benar-benar berisi strategi yang bisa langsung kamu praktikkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang menentukan apakah ide ini benar-benar menghasilkan uang atau tidak. Banyak orang berhenti hanya sampai belajar tools. Mereka tahu cara menggunakan AI, tetapi tidak tahu bagaimana mendapatkan klien. Padahal uang datang bukan dari tools. Uang datang dari orang yang membutuhkan solusi. Jadi, tugasmu sekarang adalah menemukan bisnis yang benar-benar membutuhkan bantuanmu. Mulailah dengan membuka Instagram atau TikTok. Cari bisnis lokal seperti klinik gigi, jasa cuci sepatu, barbershop, atau kafe kecil. Fokus pada akun yang memiliki sekitar 2.000 sampai 10.000 pengikut. Biasanya mereka sudah cukup serius menjalankan bisnis, tetapi sering kali kontennya masih berantakan. Videonya sepi penonton,
idenya monoton, dan kualitasnya kurang menarik. Disitulah peluangmu berada. Kesalahan terbesar pemula adalah langsung mengirim pesan seperti ini. Halo kak, saya menawarkan jasa konten AI. Pesan seperti ini hampir selalu diabaikan. Bagi pemilik bisnis, itu terlihat seperti spam. Mereka menerima pesan seperti itu hampir setiap minggu. Jadi jika kamu ingin berbeda, kamu harus datang dengan cara yang jauh lebih cerdas. Strategi yang kita gunakan di sini disebut strategi kuda Troya. Artinya, kamu memberikan sesuatu yang bernilai terlebih dahulu sebelum menawarkan jasa. Kamu tidak datang untuk menjual, kamu datang untuk membantu. Misalnya kamu membuat 2 ide script video khusus untuk bisnis mereka menggunakan AI. Kemudian kamu kirimkan hasilnya secara gratis, tanpa syarat apapun. Pesan yang kamu kirim bisa sesederhana ini. Halo Min, aku sering lihat kafenya di Instagram. Tempatnya estetik sekali. Sayang sekali kontennya belum banyak yang masuk FYP. Aku iseng membuat 2 ide skrip video TikTok khusus untuk kafe ini pakai AI. Silakan dipakai gratis. Semoga makin ramai ya. Pesan seperti ini terasa tulus, tidak terasa seperti jualan. Disinilah psikologi manusia bekerja. Ketika seseorang menerima sesuatu yang berguna secara gratis, muncul perasaan ingin membalas kebaikan itu. Banyak pemilik bisnis akhirnya menjawab seperti ini. Wah, ini bagus sekali. Kalau mau dibuat rutin setiap bulan, kira-kira biayanya berapa? Dan pada saat itulah percakapan bisnis sebenarnya dimulai. Tetapi, kamu juga harus punya mental yang kuat. Ini bukan film yang semua orang langsung berkata iya. Jika kamu mengirim 10 pesan setiap hari, mungkin 7 orang tidak membalas sama sekali. 2 orang hanya mengatakan terima kasih. Tetapi, 1 orang akan benar-benar tertarik. Fokuslah pada 1 orang itu. Karena 1 klien saja sudah cukup untuk memulai momentum pertamamu. Setelah seseorang mulai tertarik dengan jasamu, ada 1 hal penting yang akan menentukan apakah mereka benar-benar mau membayar atau tidak. Hal itu bernama kepercayaan. Ingat, kamu bukan brand besar. Kamu juga belum punya reputasi panjang. Jadi satu-satunya mata uang yang bisa kamu gunakan di awal adalah trust. Tanpa kepercayaan, klien tidak akan pernah mentransfer uang kepada orang yang baru mereka kenal di internet. Banyak pemula melakukan kesalahan yang sama. Ketika calon klien meminta contoh pekerjaan, mereka langsung mengirim file Google Drive atau screenshot acak di WhatsApp. Ini terlihat sangat amatir. Bagi klien, tampilannya tidak profesional. Padahal dengan sedikit usaha, kamu bisa membuat presentasi yang terlihat jauh lebih meyakinkan tanpa mengeluarkan uang sama sekali. Gunakan tools gratis seperti Canva website atau Notion untuk membuat portofolio sederhana. Anggap saja ini sebagai etalase digitalmu. Di dalamnya kamu bisa menampilkan contoh skrip, ide konten, atau hasil desain yang pernah kamu buat. Bahkan jika semuanya masih berupa latihan, tampilkan dengan rapi dan jelas. Ketika seseorang membuka halaman itu, mereka harus merasa sedang melihat micro agency kecil yang profesional. Ingat satu prinsip penting dalam bisnis jasa, orang tidak hanya membeli hasil kerja, mereka membeli rasa aman. Jika portofoliomu terlihat rapi dan profesional, calon klien akan merasa lebih yakin bahwa kamu serius menjalankan pekerjaan ini. Dan rasa yakin itu seringkali menjadi alasan utama seseorang akhirnya berani membayar. Sekarang kita masuk ke aturan yang harus kamu pegang kuat-kuat. Selalu minta uang muka 50% sebelum mulai bekerja. Sekalipun kamu sedang sangat membutuhkan uang, jangan mengetik 1 kata pun sebelum DP masuk. Ini bukan soal ego. Ini adalah sistem perlindungan diri. Orang yang benar-benar serius biasanya tidak akan keberatan dengan sistem DP. Aturan ini juga membantu menyaring calon klien yang tidak serius. Jika seseorang terus menunda pembayaran atau mencoba meminta pekerjaan dulu tanpa DP, itu biasanya tanda bahaya. Lebih baik kehilangan 1 calon klien daripada menghabiskan waktu bekerja untuk orang yang akhirnya tidak membayar. Disiplin di bagian ini akan menyelamatkanmu dari banyak masalah di masa depan. Dan terakhir, gunakan strategi sederhana yang sangat kuat. Selalu berikan sedikit lebih dari yang dijanjikan. Jika klien memesan 10 skrip, kirim 12. Jika mereka memesan 10 ide konten, tambahkan 1 bonus tambahan. Hal kecil seperti ini menciptakan efek kejutan yang sangat kuat. Klien akan merasa mendapatkan lebih banyak dari yang mereka bayar, dan itu membuat mereka jauh lebih sulit berpindah ke freelancer lain.
Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Banyak orang mendengar ide bisnis di internet lalu berkata, kelihatannya menarik tetapi rasanya sulit menghasilkan uang. Jadi mari kita berhenti sejenak dan melihat angka yang nyata, tanpa motivasi berlebihan. Hanya logika sederhana yang bisa dihitung oleh siapapun. Kesalahan banyak freelancer pemula adalah menjual jasa secara eceran. Satu skrip dijual, satu desain dijual, satu konten dijual. Pola ini membuat penghasilan tidak stabil. Cara yang jauh lebih cerdas adalah menggunakan sistem retainer bulanan. Artinya, klien membayar paket layanan setiap bulan, bukan satu persatu pekerjaan. Dengan cara ini, kamu mendapatkan pemasukan yang lebih konsisten. Misalnya, kamu menawarkan paket sederhana seperti ini. Paket konten 1 bulan berisi 15 skrip video pendek untuk TikTok atau Reels. Harga paketnya Rp1.000.000 per bulan. Bagi pemilik bisnis, angka ini sebenarnya sangat masuk akal. Mereka mendapatkan ide konten rutin tanpa harus memikirkan konsep setiap hari. Dan bagi mereka, 1 juta jauh lebih murah dibanding menggaji karyawan tambahan. Sekarang kita lihat angka besarnya. Jika satu klien membayar Rp1 juta per bulan, berapa klien yang kamu butuhkan untuk mencapai Rp10 juta? Jawabannya hanya 10 klien, bukan 100, bukan 1000, hanya 10 orang pemilik bisnis yang membutuhkan bantuan konten setiap bulan. Di negara dengan puluhan juta UMKM, target ini sebenarnya sangat realistis. Sekarang kita lihat dari sisi waktu kerja. 10 klien berarti 150 skrip per bulan. Kedengarannya banyak, tetapi dengan bantuan AI, satu skrip bisa selesai sekitar 5 menit. Artinya, seluruh pekerjaan itu mungkin hanya membutuhkan belasan jam kerja dalam 1 bulan. Bukan setiap hari, hanya beberapa jam yang tersebar dalam beberapa hari saja. Mari kita lihat skenario terburuknya. Katakanlah kamu belum berhasil mendapatkan 10 klien. Anggap kamu hanya mendapatkan 5 klien saja. Itu tetap berarti Rp5 juta setiap bulan, tanpa kantor, tanpa modal besar. Hanya menggunakan koneksi internet dan AI gratis. Jadi jika bahkan skenario pesimisnya masih menghasilkan penghasilan tambahan yang cukup besar, pertanyaannya sekarang sederhana, masih mau mencari alasan untuk tidak mencoba? Semua yang kita bahas sampai sekarang akan menjadi tidak berarti jika setelah video ini kamu hanya kembali membuka media sosial dan menonton video lain. Informasi tanpa aksi hanya menjadi hiburan. Jadi saya ingin menutup video ini dengan sebuah tantangan sederhana. Tantangan 7 hari untuk membuktikan apakah blueprint ini benar-benar bisa kamu jalankan. Siapkan ponselmu sekarang. Jika perlu, screenshot bagian ini. Kita akan membuat rencana yang sangat jelas. Hari pertama dan hari kedua, pilih satu niche jasa yang ingin kamu fokuskan. Setelah itu, buat 5 contoh portofolio sederhana menggunakan AI. Tidak harus sempurna. Yang penting cukup baik untuk menunjukkan kemampuanmu. Simpan semuanya dalam halaman Notion atau Canva sebagai etalase portofolio. Hari ketiga dan hari keempat, mulailah riset pasar. Cari 50 akun bisnis UMKM di Instagram atau TikTok yang sesuai dengan niche yang kamu pilih. Simpan semua akun itu dalam catatan. Perhatikan kontennya. Perhatikan kekurangannya. Ini penting karena kamu akan membuat contoh solusi khusus untuk mereka. Hari kelima dan hari keenam, mulai kirim pesan menggunakan strategi kuda Troya yang tadi kita bahas. Kirim 10 pesan di pagi hari dan 10 pesan di sore hari. Jangan menunggu keberanian muncul. Lakukan saja. Tujuan 2 hari ini bukan mendapatkan uang langsung. Tujuannya adalah membuka percakapan dengan calon klien. Hari ketujuh adalah hari eksekusi. Balas pesan yang masuk, tawarkan paket bulananmu dengan percaya diri. Jika ada yang tertarik, lanjutkan dengan negosiasi sederhana dan minta uang muka 50% sebelum mulai bekerja. Begitu pembayaran pertama masuk, kamu sudah resmi memecahkan telur penghasilan pertamamu dari internet. Saya ingin kamu ingat satu hal sebelum video ini berakhir. 10 juta pertama dari internet selalu terasa paling sulit dan penuh keraguan. Penolakan pasti terjadi, pesanmu mungkin diabaikan. Tetapi begitu kamu mendapatkan satu klien saja, semuanya mulai berubah. Pola yang sama bisa kamu ulangi lagi dan lagi sampai penghasilanmu berkembang jauh lebih besar. Jika kamu ingin saya membuat video lanjutan tentang cara menegosiasikan harga dengan klien agar dibayar lebih mahal, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol suka, subscribe ke channel Uang Naik, dan bagikan video ini ke temanmu yang sedang mencari peluang baru. Ingat,
kesempurnaan itu mitos. Yang penting adalah mulai bergerak hari ini. Sampai jumpa di puncak.